Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah, amin Allahumma. Iki ajeng kula wangsuli melih hafalan nama-nama insyaallah nanti di pertemuan yang mendatang. Tapi saya sampun dites oleh panjenengan Bapak Suparno, masih ingat saya. Karena paling mudah diingat dua nikahnya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang sepindah, semonggo kula panjenengan sedaya munjakaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nggih menika nikmat iman lan Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten dalu menika karena niki kajiannya kajian umum, maka saya sampaikan kajian tematik atau maudhu'i. Kajian tematik atau maudhu'i itu berdasarkan tema. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji, membahas tentang rahasia doa. Nah, karena tematik maka kemudian kita carikan rujukannya. Saya sudah mencantumkan dari beberapa kitab, mohon maaf tidak terlalu komplit di dalam penerjemahan dan pengharokatan karena waktunya terbatas. Karena saya kira tidak ada ngisi lagi, nanti masih nunggu Rabu yang 1 bulan yang akan datang. Ternyata di WA sama Mas Agus. Kebetulan kemarin saya full di UIN karena ada kompetisi bahasa. Kebetulan saya jadi juri untuk bahasa Arabnya sampai sore, kemudian sore saya harus ngajar sampai malam, maka malam kemudian saya coba untuk menerjemahkan beberapa dari kitab itu, tapi belum komplit. Kemudian saya kirim ke Mas Agus supaya untuk bisa di print dari ini tadi pagi sampai sore. Sebelum saya kesini masih ngajar sekitar 8 jam, jadi belum sempat untuk revisi lagi. Para rawuh sedaya ingkang hormati, nah, tanda orang itu hidup, tanda orang itu hidup, itu dia punya keinginan, dia punya harapan. Kita punya keinginan untuk sukses, kita punya keinginan dados pejabat, nyambut gawe gajinipun kathah. Ini semuanya adalah keinginan. Bahkan ada orang ditanya, kamu punya keinginan apa di dunia ini? Di dunia ini saya nggak punya keinginan apa-apa. Itu sebenarnya dia punya keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya tidak punya apa-apa. Enten tiyang dijak tempeken, wis saiki tak tukokke apa sing tok pengine ning pasar iki. Mau pilih baju yang mana saja silahkan. Ndak bisa ndak mau baju. Lalu apa? Mau makan.
tak belikan makanan apa mau. Enggak, saya mau enggak mau. Lah terus kamu mau apa? Saya enggak mau apa-apa. Dia itu sebenarnya punya keinginan. Keinginannya tidak punya apa-apa. Nah, ketika kita menyandarkan segala keinginan, kita menyandarkan segala harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut sebagai doa. Sekali lagi, ketika kita menyandarkan segala keinginan kita, ketika kita menyandarkan segala pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut sebagai doa. Para rawuh sedaya kang hormati. Nah, doa itu ada dua macam. Bahasa lain daripada doa itu su'alun. Su'alun. Ini sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan su'alun, makhrajnya harus tepat, harus di pangkal tenggorokan. Su'alun. Yang keluar dari sini itu dua. Ada hamzah, ada ha. Ha. A. Itu namanya halqi. Sebab apa? Kalau kita bilang su'alun tapi keluarnya dari tengah tenggorokan, maknanya beda. Su'alun, tengah tenggorokan, artinya watu. Kinten napa? Tebih napa? Maka makhraj keluarnya huruf-huruf ketika dalam kita membaca bahasa Arab, khususnya Al-Quran, itu pentingnya nih, karena maknanya bisa berbeda. Su'alun sama su'alun itu sudah berbeda. Para bapak, sopor ibu ingkang hormati. Nah, kata lain daripada doa itu adalah su'alun. Maka yang pertama dari jenis doa itu adalah as-su'alu bil lafzi. Kita berdoa kepada Allah itu dengan mengucapkan kata. Ini artinya as-su'alu bil lafzi. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepadaku rizki yang halal dan baik. Sebenarnya kita berdoa Allahumma rzuqni, itu sudah cukup. Ya Allah, berilah kepadaku rizki. Tentu yang kita minta adalah rizki yang halal dan baik. Gak mungkin yang halal dan haram. Pasti doa kita yang baik. Akan tetapi lah, kenapa kita kok ditambah-tambah jadi rizqon halalan thayyiban nafi'an dan seterusnya. Itu menurut ulama, kalau kita membaca, sudah saya cantumkan di dalam teks itu, Syarhul Aqidah As-Safariniyah, itu artinya takkid. Artinya takkid itu penguatan saja. Jadi dikuatkan. Rezeki yang bagaimana sih? Yang halal, yang thayyib. Nah, ketika kita ada talaffuz ini, artinya as-su'alu bil lafzi. Kemudian yang kedua adalah as-su'alu bil hali. Jadi kita tidak mengucapkan, tetapi keadaan kita itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengucapkan, tetapi dari keadaan kita ini, kita itu butuh Allah. Contohnya napa? Nah, saya akan ambil dari kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Manhu Al-Mar'iyah. Sebenarnya nanti kalau kita merujuk di kitab-kitab lain ada. Nanti kita kalau baca kitab nggih menika Al-Jami' li Ulumi Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dados Imam Ahmad bin Hambal madhabnya Hambali, pendiri madhab Hambali, sekarang di Arab Saudi. Pengikutnya di Arab Saudi hanya sekitar 5-6% madhab Hambali. Siapa Imam Hambal? Imam Ahmad bin Hambal itu beliau muridnya Imam Syafi'i.
Pengikutnya mana? Mayoritas di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura itu madhabnya Syafi'i. Maka ketika dulu saya di Singapura sekitar 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Di sana adat istiadatnya hampir sama dengan di Indonesia. Nah, pengikutnya ada sekitar 25%. Kemudian madhab yang lain ada madhab Maliki. Siapa Imam Malik? Dia gurunya Imam Syafi'i. Pengikutnya sekitar 25%. Di mana? Di Maroko. Kemudian madhab yang paling tua adalah madhab Hanafi, Imam Hanafi. Siapa dia? Temannya Imam Malik. Jadi Imam Ahmad bin Hambal yang sekarang di Arab Saudi, pengikutnya itu yang paling muda, muridnya Imam Syafi'i. Dia punya murid guru namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Siapa Imam Nafi'? Beliau itu adalah Maula Ibnu Umar. Dados muridnya Ibnu Umar, dulu pernah menjadi budaknya. Siapa Ibnu Umar? Beliau adalah anak dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak jauh secara sanad keilmuan dari Nabi Muhammad. Kemudian di dalam tafsir Asy-Sya'rawi juga ada, tapi saya akan baca dari Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ibrahim, Nabi Ibrahim, lamma wudi'a fil manjaniq. Nabi Ibrahim itu ketika ia diletakkan di al-manjaniq. Apa itu al-manjaniq? Manjaniq itu artinya ketapel. Kalau sekarang ya pelintengan. Zaman dulu belum ada meriam. Jadi ini dulu ketika zaman Nabi Ibrahim, karena belum ada meriam, alat yang paling canggih adalah al-manjaniq. Jadi pelontar batu. Jadi kalau perang itu nanti manjaniknya ini diisi batu, ditarik oleh banyak orang, kemudian dilepas. Untuk apa biasanya? Biasanya untuk menghancurkan benteng. Kalau sekarang sudah punya artileri, punya rudal balistik. Iran ngebom Israel enggak dari negaranya sendiri, sudah kena. Zaman dulu belum ada. Dulu paling canggih manjanik ini diisi oleh batu. Nah, tapi yang diletakkan di situ bukan batu. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Lamma wudi'a fil manjaniq, ketika dia diletakkan di al-manjaniq. Summa. Kenapa kok harus diletakkan di manjaniq? Karena untuk dilempar ke api itu kalau tidak dari jarak jauh, nanti yang kelempar kebakar juga. Dulu rumah saudara saya itu kebakaran. Jaraknya dari tempat saya mungkin ada 200-an meter. Dari rumah saya itu rasanya panas sekali, padahal jauh. Maka nggih ngoten niki, apalagi dulu zaman Nabi Ibrahim itu apinya sangat besar. Kalau hanya dilempar dengan orang, maka yang lempar akan terbakar juga. Maka caranya gimana? Cara lemparnya Nabi Ibrahim ini diterangkan di dalam kitab ini. Ditaruh di manjanik, ditarik, kemudian summa turiha ilan nari. Kemudian dia dilempar ke dalam api. Caranya ngoten iki. Ketika ia dilemparkan ke dalam api itu, apa yang terjadi? Fa'taradahu Jibril. Maka malaikat Jibril itu menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika dilempar, malaikat Jibril menampakkan, untuk apa dia menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, faqala ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka hajah. Nah ini sebenarnya ada hamzahnya. Alaka hajah,
apakah engkau butuh bantuan? Yang menawarkan bantuan malaikat Jibril sendiri. Jadi malaikat Jibril ini menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Butuh bantuanku enggak ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala, ia mengatakan, amma ilaika fala. Aku butuh bantuan, aku butuh perlindungan dalam keadaan genting seperti ini. Tetapi amma ilaika, tetapi kalau engkau yang menolongku, engkau yang membantuku, fala, tidak. Enggak usah. Inginku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak berdoa, tapi keadaan beliau menunjukkan ia butuh, ia mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, kemudian malaikat Jibril mengatakan, sal man laka ilaihi haja. Sal man laka ilaihi haja. Mintalah kepada zat yang engkau memerlukan kepadanya, artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, faqala ahabbul amrayni ilaihi ahabbuhuma ilayya. Jika keputusan Allah itu, apapun yang menjadi keputusannya itu adalah baik, maka itu pula yang aku cintai. Segala keputusan yang datang dari Allah, maka itu yang aku ridhoi. Kalaupun toh aku harus mati, dilempar ke dalam api, dibakar oleh api ini, dan ini merupakan keputusan Allah, maka itu yang aku ridhoi. Ini Nabi Ibrahim. Pengennya selamat, tetapi kalau Allah menghendaki aku mati karena dibakar oleh api, dan itu merupakan keputusan Allah, maka aku ridho dengan keputusan itu. Walhasil apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Jadilah dingin, ini diterangkan di banyak tafsir. Dingin yang menyelamatkan. Sebab apa? Sebab ada dingin justru lebih dahsyat di dalam penghancurannya. Dingin ekstrim. Nah, kalau kita di negara-negara barat di musim dingin itu, kalau kita tidak pakai jaket standar mereka itu masih tembus. Saya pernah pertama kali sampai Los Angeles. Ketika itu sebelum sampai sana saya baca berita ada dingin ekstrim di sana. Jadi begitu sampai sana di bandara itu, mobil itu tidak kelihatan mobil karena dia tertutup salju. Begitu keluar, kita harus keluar bandara karena harus naik tram namanya untuk sampai gate berikutnya. Saya keluar, begitu keluar itu tidak dingin lagi, itu minusnya sudah banyak. Itu rasanya mau beku itu. Maka dalam bahasa Inggris namanya freezing. Kayak orang masuk kulkas. Begitu kita masuk tempat ber-AC itu harusnya dingin, panas di situ rasanya. Karena di luar saking dinginnya. Nah, ada dingin yang dia tidak menyelamatkan, justru menghancurkan. Maka di dalam Al-Quran kenapa? Bardan wasalam. Dia dingin, tetapi dingin yang tidak menghancurkan, tetapi dingin yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, itu adalah as-su'alu bil hali, yaitu mengharap kepada Allah tetapi tidak diucapkan. Keadaannya menunjukkan ia mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Kemudian tingkatan doa niku wonten beberapa tingkatan doa. Yang pertama nggih menika doa orang awam. Apa itu doanya orang awam? Doa yang bersifat temporer. Contohnya kita meminta kepada Allah kesuksesan, pengen lulus ujian, pengen dados PNS, pengen dados P3K,
supaya lolos ujian dan lain sebagainya. Ini namanya doa yang bersifat temporer, doa ulawam. Yang kedua, doa itu ada yang dipanjatkan bukan karena permintaan, tapi karena pengakuan ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, seperti misalkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini adalah bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai pengakuan kalau dia tidak berdaya di hadapan Allah. Yang berikutnya adalah bentuk dari bisikan kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Seperti kalau kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Ini adalah doa macamnya apa ini? Tingkatannya apa? Bisikan seorang hamba kepada Sang Pencipta, seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meminta apa-apa di sana. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, lalu mengapa kita mesti berdoa? Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doa itu adalah perintah Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini untuk suratnya nanti perlu dicek lagi karena saya belum cross check lagi. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Kalau kita berdoa, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doamu. Maka ini perintah. Kenapa kita berdoa? Jawabannya, doa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di dalam hidup kita ini kita tidak berdoa kepada Allah, kita itu dianggap sebagai orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Artinya sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi padanya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin. Artinya mereka ini masuk dalam keadaan hina. Makna dakhir. Jadi orang yang tidak berdoa justru dianggap orang yang sombong. Bahkan konsekuensi dari kesombongannya, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Maka di dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum ini diterangkan al-babul awal fi makna doa. Di bab yang pertama tentang makna doa. Apa itu doa? Apa itu arti doa? I'lam, ketahuilah, anna du'a nau'u ibadatin. Doa itu adalah sejenis ibadah, salah satu jenis daripada ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u wal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Maka kemudian di dalam kitab ini dikutip ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Orang yang sombong
dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke neraka jahanam. Maka summiyad du'a'u ibadatun. Ibadah, doa itu dinamakan ibadah. Summiya ad-du'a'u ibadatun. Wa du'a'u huwal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u lahu kashfun wa ijabatun. Di dalam kita berdoa kepada Allah, di dalamnya itu adalah ada kashfun. Kashfun itu menyingkap, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Kalau kita punya kesulitan, kita punya kesusahan, kita memiliki penderitaan, kesedihan dan lain sebagainya, insya Allah musibah yang ada pada diri kita ini akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Maka disebut wa du'a'u lahu kashfun. Di dalam doa ini ada penyingkapan, yaitu dari kesusahan-kesusahan yang kita miliki, musibah-musibah yang kita miliki. Dan di dalam doa itu ada ijabatun pengkabulan. Maka insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, kita punya keinginan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikutip di dalam kitab ini, beliau bersabda, ma min muslimin yad'u bida'watin. Tidaklah seorang muslim atau orang yang beriman itu yad'u bida'watin, dia berdoa dengan suatu doa, la yakunu fiha ithmun, yang mana di dalam doa itu tidak ada ithmun. Ithmun itu dosa. Loh, di dalam doa kok ada dosa? Contohnya, ya Allah, lancarkanlah apa yang menjadi keinginanku, aktivitasku nanti malam, ya Allah. Ternyata pengen ngerampok. Nah, ini artinya ad-du'a'u fihi itsmun. Doa di dalamnya ada dosa. Wala qati'atu rahimin, dan di dalam doa itu ada memutuskan silaturahim. Ya Allah, saya itu sudah kadung benci sekali sama dia. Jangan pertemukan aku dengan dia lagi selama hidupku, ya Allah. Ini namanya di dalam doa ini ada unsur qati'atur rahimin. Maka ketika doa itu tidak ada unsur la yakunu fiha itsmun, unsur dosa di dalamnya, seperti yang kita contohkan, wala qati'atur rahimin, juga memutuskan silaturahim, illa a'tahu wa ta'ala, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya dua, tidak ada dosa di dalamnya. Yang kedua, tidak ada pemutusan silaturahim, maka optimis dikabulkan oleh Allah. Siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikutip di dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Hum. Para rawuh sedaya ingkang kalih hormati, maka seakan-akan kita berdoa ini adalah hal yang sepele, tapi sebenarnya besar sekali pengaruhnya. Maka ada la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita itu menyepelekan hal yang kecil sampai kita tidak melakukannya. Dan janganlah kita menyepelekan suatu yang kecil dari maksiat sehingga kita tidak meninggalkannya. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka meskipun seakan-akan kecil, kalau kita mendawamkan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi doa itu adalah perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Doa itu adalah perintah Allah. Yang kedua, doa itu adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa itu sebagai senjata.
Diterangkan di dalam kitab Musnad Abi Ya'la, di dalam hadis ini dari aspek sanadnya itu lemah. Saya sampaikan, aspek sanadnya lemah. Di situ disebutkan di kitab ini. Tetapi mengapa masih kita pakai? Lemah kok dipakai? Oleh imam-imam yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ini secara matan itu tidak berseberangan dengan hadis-hadis sahih, bahkan itu mengkonfirmasi, mendukung hadis-hadis sahih yang lain. Yang lemah hanya sanad, isinya sama dengan hadis sahih yang lain, maka bisa dipakai dalam fadhailul a'mal, dalam kita memotivasi amal, kecuali di dalam hal akidah. Maka di dalam kitab At-Targhib, di dalam Musnad Abi Ya'la ini, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis ini dinyatakan qala sahihul isnadi wa rawahu Abu Ya'la min hadits Ali. Jadi dia sanadnya sahih. Ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Intinya secara matan sahih. Sanad di dalam Musnad Abi Ya'la dikatakan dhaif. Menurut yang lain termasuk Al-Hakim, sanadnya kuat. Bagaimana hadisnya? Kanjeng langsung mawon dari sahabat Jabir, kemudian dari Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum, maukah kamu aku tunjukkan kepada apa yang bisa menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, ala ma yunjikum, terhadap apa, atas apa, yunjikum, yang bisa menyelamatkanmu, min, dari aduwikum, dari musuhmu, wa yudirru lakum arzaqakum, dan menjadikan rizkimu yudirru, yadirru artinya melimpah, wa yadirru lakum arzaqakum, dan rizkimu itu menjadi melimpah. Apa itu? Tat'unallah, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, apa yang mesti kita lakukan supaya kita selamat, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, rezeki kita juga diperluas oleh Allah, melimpah rezeki kita. Tat'unallah, engkau berdoa kepada Allah. Kapan kita berdoa kepada Allah? Fi lailikum, di malam harimu, wa naharikum, di siang harimu. Mengapa demikian? Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa itu senjatanya orang mukmin. Maka yang ketiga, kenapa kita berdoa kepada Allah? Doa itu adalah sebagai senjata kita. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka kalau kita bisa mengambil ilustrasi, kalau kita mau pergi ke Sragen kota, naik sepeda motor, yang kita siapkan apa kinten gitu? Kita menyiapkan STNK, menyiapkan helm, sepatu nopo? Supados boten, mungkin kalau kecekel polisi bisa kita tunjukkan selamat. Kalau kita mau bepergian kok mendung, kita siapkan jas hujan, atau kita sediakan payung, sedia payung sebelum hujan. Nah, doa itu nggih sifatnya ngoten niku. Doa itu dia bisa menolak bala. Dia bisa menamengi diri kita dari bala. Dia bisa bahkan kalau disebut sebagai senjata, itu dia bisa digunakan untuk menyerang. Maknanya apa?
Maknanya kita meminta kepada Allah apapun permintaan kita, insya Allah dikabul. Kecuali kalau ada unsur dua itu tadi. Nah, ini maksudnya doa sebagai senjata. Bisa sebagai tameng supaya kita tidak terkena musibah dan lain sebagainya. Bisa sebagai senjata untuk menyerang musuh, tapi ini bukan nyerang, tapi kita meminta kepada Allah apapun yang kita minta. Kemudian yang keempat, doa itu menjadi sebab dibukanya pintu rahmat. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, nah ini nanti kalau kita merujuk kepada ta'liq oleh namanya Syekh Albani dari Arab Saudi, bagaimana kualitas hadisnya, sanadnya bagaimana? Beliau menyatakan hadis ini tingkatannya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar, man futihalahu minkum babud du'a, barang siapa yang dibukakan untuknya babud du'a, pintu doa, futihat lahu abwabur rahmah, maka sesungguhnya telah dibukakan bagi dia pintu-pintu rahmat. Man futiha lahu minkum babud du'a, barang siapa dibukakan untuk mereka, dari mereka, babud doa, pintu doa. Artinya apa? Allah membukakan pintu doa kepada kita itu, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan bimbingan kita untuk terus berdoa kepada Allah. Maka ini adalah taufik. Kita sebenarnya berat untuk terus-menerusan berdoa, tetapi Allah membimbing kita. Meskipun berat, loh kok ternyata saya tetap berdoa kepada Allah. Ini artinya Allah membukakan pintu doa. Futihat lahu abwabur rahmah, maka sesungguhnya di dalam keadaan seperti itu, Allah itu sebenarnya Ia sedang membuka pintu-pintu rahmatnya kepada kita. Para rawuh ingkang hormati, nah ini doa itu menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu dari, contohnya misalkan kesehatan, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudahan di dalam melaksanakan urusan-urusan kita, ini termasuk rahmat Allah. Itu semua dibukakan oleh Allah. Dan selanjutnya, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah? Kita berdoa kepada Allah itu sebenarnya tidak saja sunnah Nabi Muhammad yang kita ikuti, tetapi kita sedang mengikuti sunnah seluruh Rasul yang diutus oleh Allah. Ini sunnahnya seluruh Rasul, cara hidupnya seluruh Rasul. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Isa alaihissalam yang dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai pengikut yang setia namanya Al-Hawariyun. Itu pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Al-Hawariyun ini mereka meminta kepada Nabi Isa. Kan nanti bisa dibaca di Al-Quran surat Al-Ma'idah. Maka mengapa surat itu disebut Al-Ma'idah? Apa arti Al-Ma'idah? Al-Ma'idah ini unik. Di dalam bahasa Arab, Al-Ma'idah itu meja seperti ini, tapi meja besar. Tapi tidak sekedar meja, di atasnya ada hidangan. Ada makanan komplit satu set plus dengan mejanya, itu namanya Maidah. Nah itu mereka dulu minta kepada Nabi Isa supaya Maidah ini, meja yang penuh makanan hidangan ini diturunkan dari langit. Nabi Isa diminta seperti itu. Nah ini tercantum di dalam surat Al-Ma'idah.
Itu qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Dan ingatlah ketika al-hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa itu, mereka mengatakan kepada Nabi Isa, hal yastati'u, apakah Tuhanmu, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu itu mampu, ayunazzila alaina, menurunkan kepada kita ma'idatan minas sama, ma'idah, hidangan minas sama, dari langit. Jadi tiba-tiba turun. Apa jawab Nabi Isa? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa mengatakan, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang yang beriman. Artinya apa? Kenapa murid-muridnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa itu dulu minta diturunkan hidangan? Karena mereka itu miskin-miskin. Sejarahnya begitu. Maka melihat makanan itu rasanya itu luar biasa. Itu yang diharap-harap, belum pernah makan enak. Maka minta kepada Nabi Isa. Kebetulan Nabi Isa pun juga bukan orang berada. Maka yang diminta bukan yang lain-lain, yang diminta adalah makanan. Karena pengen makan enak. Tapi jawab Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Artinya Kanjeng Nabi Isa itu memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk berdoa dan berikhtiar. Tidak hanya diam. Kamu bekerja sambil terus berdoa, ikhtiar sambil doa, nanti kamu dapat uang, dapat rezeki buat beli makanan. Nah, ini sebenarnya intinya begitu. Maka di sini meminta hidangan. Apa kemudian kata pengikut Nabi Isa ini? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an sadaqatana. Wahai Isa, kami ini benar-benar ingin makan dari hidangan itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan supaya kalau betul-betul hidangan itu kita lihat turun dari langit, hati kita itu tenang. Wa na'lama, dan kami tahu kalau kamu berkata benar. Artinya kamu ini benar-benar sebagai Rasul, karena bisa mendatangkan hidangan langsung dari langit sebagai mukjizat. Ini permintaan dari Al-Hawariyun ini tadi, tetap memaksa Nabi Isa untuk berdoa supaya diturunkan maidah ini. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan termasuk menjadi orang yang bersaksi tentang kemukjizatan itu. Maka turunkan wahai Isa. Maka namanya nabi. Nabi itu mereka bisanya berdoa. Apakah itu dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah. Maka kalau kemudian nabi-nabi, para nabi termasuk Nabi Isa misalkan berdoa tapi tidak dikabulkan, kemudian murid-muridnya mereka tidak beriman, itu urusan Allah. Yang penting saya berdoa, karena memang kewajibannya berdoa. Lalu Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa Nabi Isa yang tercantum di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, ketika kita berdoa, sebenarnya kita tidak sedang mengikuti sunnah Nabi Muhammad saja, tetapi sunnah seluruh Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, karena memang bisanya berdoa dan diperintahkan berdoa. Masalah dikabulkan urusan Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan ma'idah, hidangan itu dari langit.
takunu lana aidan li awwalina, supaya nanti kalau hidangan itu betul-betul turun menjadi aidan li awwalina, menjadi hari raya bagi kami, bentuk kesyukuran bagi kami ya Allah. Wa akhirna, dan juga kesyukuran bagi orang-orang generasi setelah kami. Wa ayatan minka, dan itu merupakan tanda kebesaranmu ya Allah. Warzuqna, dan berikan rezeki kepada kami. Wa anta khairur razikin, dan engkau adalah zat yang paling baik di dalam memberikan rezeki. Apakah Maidah itu kemudian turun? Allah kemudian memberikan syarat, akan diturunkan, tapi syaratnya apa? Qala Allah berfirman, inni munazziluha alaikum wa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Akan aku turunkan, inti poinnya, tetapi nanti setelah ini turun masih ada yang tidak beriman, maka akan aku siksa dia dengan siksaan yang belum pernah disiksakan kepada seluruh manusia di muka bumi. Karena dia menyaksikan mukjizat itu secara langsung turun dari langit, masih tidak percaya, maka konsekuensinya sangat berat. Dan ini kalau kita lanjutkan panjang, tapi intinya Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh sedaya ingkang kalih, juga kalau nanti kita membaca Al-Qur'an, bagaimana Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sana Nabi Zakaria itu berdoa. Kalau di sini saya kutip langsung saja kepada poinnya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Jangan engkau biarkan aku itu hidup sebatang kara tanpa waris. Kenapa begitu? Karena Nabi Zakaria itu beliau sudah tua, istrinya mandul, tidak punya keturunan. Maka berdoa kepada Allah, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Begitu berdoa, apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Malaikat mendatanginya ketika ia tengah sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah itu memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak nantinya, namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Nah, dia tergolong sebagai pemimpinnya manusia, tergolong dari orang-orang yang saleh. Ketika ada kabar gembira itu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira kalau akan dikabulkan. Malah Nabi Zakaria kayaknya kok nggak mungkin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghunil kibar wa imraati aqir. Bagaimana mungkin terjadi wahai malaikat? Aku punya anak, wa qad balaghunil kibaru, sedangkan aku sendiri sudah tua renta. Wa imraati aqir, sedangkan istriku mandul. Saya tua, istriku mandul. Bagaimana bisa punya anak? Kemudian qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, artinya demikianlah Allah kalau mau berkehendak. Kalau mau berkehendak pun faya. Nah, akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh sedaya ingkang hormati, panjang. Nanti ke Nabi Musa juga qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa dan seterusnya. Maka sunnah seluruh para nabi. Kemudian kenapa kita berdoa kepada Allah? Doa adalah akhlak seorang mukmin yang sejati. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Ini kalau kita baca di dalam
Babu Fadli Doa, Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Tidak panjang saya terangkan karena waktunya hampir habis. Maksimal insyaallah nanti 8:30. Kemudian selanjutnya, doa itu pengubah takdir Allah. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, saya sudah cerita siapa Imam Ahmad itu. Beliau punya murid, jadi punya guru Imam Syafi'i, punya guru Imam Malik, punya guru Imam Nafi, punya guru Ibnu Umar, punya guru Sayyidina Umar itu ayahnya, kemudian punya guru Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad ini punya murid namanya Imam Abu Dawud, beliau juga punya murid namanya Imam Muslim, beliau juga punya murid namanya Imam Bukhari. Jadi kalau kita mengatakan Rawahu Bukhari, ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Hubungannya dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu apa? Cucunya secara ilmu. Jadi Imam Bukhari itu cucunya secara ilmu. Maka secara fikih Imam Bukhari itu di berbagai literatur disebutkan secara fikih beliau mengikuti Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, gurunya, maka diikuti. Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad Ahmad langsung kepada matanya, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang itu la yuframur rizqa, dia terhalang oleh rezeki, terhalang rezekinya, bidzambi yusibuhu, karena dosa yang ia lakukan. Jadi rezeki yang datang kepada kita itu terhalang oleh apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Duh, faktanya ada orang berbuat maksiat, gajinya kok tidak dipotong? Oh, gitu. Gajinya misalkan 1 bulan 10 juta, kok ya panggah mau 10 juta? Maknanya apa? Keberkahannya kadang tidak ada. Dia gajinya banyak, tapi dia tidak merasa tenang dengan harta yang banyak. Maka yang dicabut keberkahannya. Maka ini yuhram ar-rizqa ini maksudnya. Gajinya banyak sebenarnya. Gajinya 1 bulan bisa 40 juta, dia pejabat. Faktanya kurang saja. Masih cari yang lain meskipun caranya tidak benar. Artinya apa? Dia terhalang rezekinya. Maka disebutkan di sini, maknanya begitu. Innar rajula, sesungguhnya laki itu la yuframu ar-rizqa, terhalang rezekinya karena bidzambi yusibu, karena dosa yang dia lakukan. Wala yaruddul qadara illa doa, dan tidak ada yang bisa menahan takdir itu selain doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Kemudian doa itu sebagai pengakuan hamba kalau dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Khuliqal insanu dhaifa. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Sesungguhnya manusia itu fakir, dia butuh Allah. Manusia yang butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Kita yang butuh Allah. Maka doa itu sebagai pengakuan kalau kita tidak berdaya di hadapan Allah. Dan kemudian kalau kita tidak berdoa, maka justru kita akan mendapatkan murka Allah. Di mana tercantum di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini hasan menurut Syekh Albani. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak berdoa, tidak mengharap, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Niku poinnya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri kan teksnya ada, meskipun tidak komplit, maka dari terjemahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir ini yang akan saya sampaikan. Mengapa kadang-kadang kita berdoa seperti tidak dikabulkan? Kita banyak doa, kok faktanya tidak dikabul-kabulkan? Padahal di dalam Al-Quran itu ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Sudah hafal itu kita. Jadi kalau hamba-hambaku itu berdoa kepadaku fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa hamba. Faktanya saya berdoa kok enggak dikabul-kabul.
Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, ini saya akan membaca saking tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir kontemporer yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kapan-kapan kalau ada kesempatan saya akan bercerita siapa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, waktunya tidak mencukupi. Nah, di dalam tafsirnya beliau menerangkan gitu. Wa idza sa'alaka ibadi, mengomentari ayat Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku meminta kepadaku, wa na'rifu anna fihi farqan baina abidin wa ibadin, dan kita tahu di sana perbedaan antara abid sama ibad. Di dalam Al-Qur'an yang disebut adalah ibad, tapi di sana ada kata abid. Abid itu artinya juga hamba. Lalu apa bedanya abid sama ibad? Beliau mengatakan sahihun anna mufrada kullin minhuma abdun. Bentuk tunggalnya itu abdun sama. Ibad juga diambil dari kata abdun, kemudian abid juga dari kata abdun. Tapi bedanya apa? Wa kullu man fil ardi abidullah. Semua yang ada di bumi ini itu adalah abidullah. Dia tidak disebut ibad tetapi abid. Artinya hamba Allah itu apa? Beliau mengatakan hum alladzina yuqharuna fil wujudi ka ghairihim bi asya. Yaitu orang yang terikat, yang tunduk pada eksistensinya sebagai ciptaan. Kita sebagai ciptaan Allah itu hidup, nanti mati. Kita menua, tidak bisa kembali menjadi muda. Kalau kita lapar, kita butuh makanan. Kalau kita haus, kita pengen minum. Ini adalah eksistensi kita sebagai manusia. Dan semua yang diciptakan manusia, yang diciptakan oleh Allah, mau itu kafir, mau tidak beriman, mau beriman, semuanya disebut abidun. Nah, maka di sini bukan abidun tapi ibadun. Siapa mereka itu? Di antara hamba-hamba semuanya, manusia itu ada hunaka man yahtaruna tamarruda 'alal haqqi. Ada yang memilih jalan menyimpang dari kebenaran. Tetapi walakinnal ibad, akan tetapi yang disebut ibad, humul ladzina tarul inqiyada lillahi fi kullil umuri. Dia memilih jalan tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya ternyata wa idza sa'alaka ibadi ini kewajiban kita sebagai hamba kita laksanakan dulu, baru kita minta Allah, insya Allah akan kabul. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, loh kok kita minta kepada Allah kok rasa-rasanya kok doa saya tidak dikabulkan? Syekh Mutawalli mengatakan begitu. Qad yatlubu minka ibnuka shaghir, anak kecilmu dia itu kadang memintamu ayashtari lahu musaddasan, supaya dibelikan pistol. Musaddas itu artinya pistol. Kata pistol masuk tafsir ini karena tafsirnya tafsir kontemporer, bukan tafsir klasik. Anak kecil kita minta dibelikan pistol. Wa huwa yadhunnu, dia mengira, anak kecil ini mengira mas'alatal musaddasi khairun. Masalah pistol ini adalah baik. Anak kecil sukanya main-mainan. Ada penjahat segala macam, kalau dia punya pistol bisa ditembak penjahatnya, bisa mati. Dia sebagai pembela kebenaran. Tapi kalau ditembakkan beneran, nah ini bukan pembela kebenaran. Anak kecil dia nggak tahu apa-apa. Lakinnaka, anak kecil minta pistol ini tadi. Lakinnaka, tetapi kamu tuakhiru talabahu, mengakhirkan artinya menunda untuk membelikannya, tidak dikasih. Bataqulu lahu fima ba'du, nanti saja. Sa'astari lakal musaddas, nanti saja saya belikan pistol itu, tidak sekarang, masih kecil, insyaallah. Wa tamatala wala ta'tihi bil musaddas, akhirnya diundur-undur sehingga tidak dibelikan
pistol. Maka pertanyaannya, fahal adamu maji'ika bil musaddasi, apakah orang tua tidak membelikan pistol ini kepada anak ala wafqi ma ra'a wa man'ul khair, itu berarti kita tidak berbuat baik kepada anak kita, artinya kita tidak baik kepada anak kita hanya karena kita tidak membelikan dia itu pistol. Maka kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ketika kita tidak memberikan pistol itu kepada anak, malah justru di dalamnya ada faidatun, ada manfaat, wasianatun, dan memelihara anak itu, wa khairun, dan ada kebaikan lil ibni, bagi anak kecil. Kalau dulu ketika saya di Amerika, itu saya pernah tanya. Jadi ada orang Amerika, saya tanya, kenapa di Amerika itu setiap orang punya pistol, di rumah itu punya pistol. Nah ternyata di sana itu kehidupannya tidak seperti kita. Kalau kita itu suka bareng-bareng, gotong royong segala macam. Jadi kalau ada yang berbuat tidak baik, ada penjahat, urusannya sama banyak orang, karena kita saling kenal mengenal. Kalau di sana enggak, individu. Jadi bahkan sama tetangga kadang enggak kenal. Maka untuk melindungi dirinya ya diri sendiri. Kalau mengandalkan polisi susah. Maka begitu ada orang asing dia menuju rumahnya, apalagi masuk rumahnya, harus ditembak. Maka kebaikan di sana. Tetapi kadang-kadang orang tuanya ini teledor. Maka ada kisah, kalau tidak salah tahun 2015. Karena orang tuanya teledor, dia ditaruh di bawah sofa. Anaknya main-mainan sama teman-temannya, dilihatlah pistol itu, diambil. Kemudian main-mainan ditembakkan kepada temannya. Tembakkan diri sendiri juga. Matilah kemudian. Akhirnya orang tuanya dihukum. Anaknya meninggal, orang tuanya dihukum. Nah ini ketika kita tidak memberikan mainan pistol ini kepada anak, maka itu bukan berarti kita tidak baik, karena Allah lebih tahu kita sebagai hamba daripada kita sendiri. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika sampun jam 8:03. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas di pertemuan malam ini tentang doa ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita, dan tentu mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, bisa mengimplementasikannya, bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken dalu menika mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.